Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kecapi. Jawab salamnya masih sepi. Jangan lupa jawab salam itu ada 3 hukumnya. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah, dan yang 3 hukumnya haram. Jadi kalau ada orang berikan salam di mana saja ketemu wajib menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Saudara-saudara kami umat tauhid, karyawan-karyawati BRI yang dimuliakan Allah yang kami hormati, syukur alhamdulillah mengawali tugas sehari-hari saat ini, pagi ini kita berikan siraman atau konsumsi hati kita. Mudah-mudahan dengan hati yang selalu dikonsumsi akan memperkuat keimanan kita dan sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, perlu kita ketahui bahwa di dalam tubuh manusia itu ada 3 hal atau yang disebut dengan 3 perkara, dan 3-tiganya ini hidup. Apa yang 3 perkara? Yang pertama adanya akal. Akal hidup dan berkembang. Ya. Makanya ada orang pandai, ada orang blow on. Tahu blow on? Ya. Nah, minum es ditiup tuh blow on. Ya, kita tahu es pakai ditiup ya. Ada pandai, ada blow on. Itulah akal, hidup dan berkembang. Badan juga begitu, hidup dan berkembang. Ada gemuk, ada kurus. Lama tidak jumpa, begitu jumpa, masya Allah, badan kamu gepeng. Apa tuh gepeng? Gemuk pipi, gemuk pinggang, gemuk pantat, katanya. Lama juga nggak ketemu, begitu ketemu, masya Allah, GL. Apa GL? Gile langsingnya, katanya. Jadi badan hidup dan berkembang. Ya. Begitu juga hati hidup dan berkembang. Kalau hatinya lagi baik, orang salah dimaafin, ladang pahala, begitu. Ya. Tapi kalau hatinya lagi jahat, lagi sakit, orang benar dikorek-korek kesalahannya. Ya. 3 hal itulah yang membuat kita hidup menjadi fitrah. Ya. Hidup kita sempurna. Ada makhluk Allah yang merayap jalannya, ada yang berlompat-lompat, tapi manusia berjalan dengan kaki, bekerja dan memegang dengan tangannya. Alhamdulillah. Karena 3-tiganya hidup, akal, hati dan badan, pasti ada konsumsinya. Yuk kita tengok sekarang. Badan, ada nggak konsumsinya? Ada. Ada sarapan pagi, makan siang, makan malam, betul nggak? Ya. Ada siang makan siang bersama, ada bubuk siang bersama. Naudzubillah, ya. Nah, itu. Jadi badan hidup dan berkembang. Kalau dilihat Al-Quran surah kedua ayat 168, di situ jelas sekali apa konsumsi badan. Ya, kalau bahasa kita dulu dari TK 4 sehat 5 sempurna. Di dalam Al-Quran jelas Allah berfirman, ya ayyuhan nas, hai manusia. Nah ini kita dipanggil nih karena kita manusia. Kulu mimma fil ard, makan apa yang ada di bumi, halalan thayyiban. Halal, baik, halal. Halal belum tentu baik, baik juga belum tentu halal. Tapi halal, baik, halal. Dari makanan yang halal, tampillah generasi yang soleh, yang baik. Dari makanan yang baik dan bergizi, tampil manusia-manusia cerdas, soleh, cerdas, soleh. Indonesia tidak kekurangan orang-orang cerdas, sebab tiap tahun lahir wisuda, S1, S2, S3, S2, ya enggak? Ya. Tidak kurang orang-orang cerdas, tapi yang pasti
kita kekurangan orang-orang yang baik, kekurangan orang-orang yang soleh-soleha. Ya, makanya jangan heran kalau Indonesia punya maling dua. Ya, ada maling yang halus, ada maling yang kasar. Kalau maling kasar nyolongnya pakai linggis, ya, dobrak pintu. Tapi kalau maling yang halus nyolongnya pakai dasi, pakai pulpen. Makanya kalau Nabi Yusuf di penjara 7 tahun, keluar dari penjara langsung pakai dasi, main di gedung MPR, main di istana. Beda dengan orang Indonesia, pakai dasi dulu, main di gedung MPR, selesainya baru di penjara. Ya, berbeda. Ya. Jadi makanan yang halal tampillah generasi yang soleh, makanan yang cerdas, makanan yang baik, tampillah manusia yang cerdas, soleh, cerdas, soleh. Soleh tidak cerdas, dibohongin orang gampang. Cerdas tidak soleh, banyakin bohongin orang. Maka ada bahasa agama bukan pintar, cuma licik, begitu kan? Ya. Kalau cuma sekedar pintar, setan juga lebih pintar daripada kita, betul atau tidak? Maka kita tidak butuh orang-orang yang pintar, tapi kita butuh orang-orang yang punya akhlak, yang punya kepedulian kepada sesama. Insya Allah, kalau saudara pintar, setan juga pintar. Jadi kembali, makanan badan adalah halalan thayyiban. Badan kurang makan, sakit, tapi sakitnya lokal. Nah, perhatikan tuh. Kalau badan tidak diberikan konsumsi, sakitnya lokal. Begitu juga akal. Akal tidak dikonsumsi, kalau kena sakit, sakitnya lokal. Lalu apa konsumsi akal? Iqra kitabak, bacalah kitab-kitab Allah. Ya. Mau jadi S1, S2 rajin belajar, rajin baca, insya Allah cerdas, ya, akalnya sehat. Tapi kalau akalnya tidak diberikan pendidikan, tidak diberikan iqra, tidak diberikan baca, sakit, tapi sakitnya lokal. Nah, itu di garis bawah itu. Akal sakit lokal, badan sakitnya lokal, berbeda dengan hati. Hati kalau sudah sakit bukan lokal, tetapi total. Makanya nanti lihat aja tahun 2024 banyak orang tambah stres. Ya, betul nggak? 2024 tadi stres banyak kan? Habis miliaran nggak kepilih. Akhirnya karpet udah disedekahkan masjid diambil lagi. Dia keluar rumah tanpa baju. Kenapa? Sudah stres. Ya, gara-gara hilang uangnya miliaran dan dia tidak terpilih. Jadi hati kalau sudah sakit, masya Allah, akal kena, badan juga kena. Saya di lingkungan saya, Pak, mayoritas itu pensiunan BRI, mayoritas di RW saya. Karena waktu itu barangkali ngambil PTN-nya, perumnasnya kolektif kali. Ya, jadi kanan kiri depan belakang rata-rata pensiun BRI. Waktu masih tugas, ya luar biasa jayanya. Tapi begitu kena pensiun, ya, dari ujung ke ujung ada yang penyakitan. Kenapa? Sebab hatinya sakit, kurang dikonsumsi. Maka lihat ya, orang-orang masjid, orang-orang yang rajin silaturahim, itu tua-tua, sepuh-sepuh. Ya, kenapa? Karena hatinya sering dikonsumsi. Ya. Saya sering bilang di mana-mana, orang kalau pensiun hidupnya dua dan dua. Nah, hati-hati nih. Dua dan dua. Dua pertama dibagi satu. Kalau dia punya dasar iman, bagus agamanya, insya Allah dia jadi orang baik. Ya, mainnya di masjid. Tapi kalau dia tidak bagus dasarnya, begitu pensiun, mainnya bukan di masjid, tapi di bawah pohon yang rindang. Dua yang kedua, ya, di masjid pegangannya dua, ya, yaitu Al-Quran dengan tasbih. Ya, tapi kalau di bawah pohon rindang pegangannya juga dua, papan dengan catur, ya, yang namanya papan dengan gaplek kadang-kadang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah menunggu waktu, banyak santai. Kesibukan permasalahan anak-anak, mantu dan lain sebagainya, cucu, dia lihat langsung ditatap dengan matanya. Tapi waktu pensiun, pergi pagi pulang malam, dia tidak lihat permasalahan yang ada di rumah. Maka kalau sudah begitu, hatinya kadang-kadang terganggu. Maka apa sih konsumsi hati? Akal saja dikonsumsi. Begitu anak lemah matematika, cepat-cepat cari guru privat, betul atau tidak?
begitu dikonsumsi jadi cerdas, ya. Badan begitu dipegang panas 3 hari gak turun-turun, ambil darah, harus dirawat, diladenin, dirawat, ya. Itu namanya kesehatan. Tapi kadang-kadang hati, masya Allah, ya, sering tidak dikonsumsi. Padahal kalau sakit, akalnya sakit, badannya juga sakit. Makanya jangan heran, banyak orang pandai malah orang gila dijadikan guru. Ya. Ditanya dan nomor berapa yang keluar katanya, masya Allah. Ya. Lalu apa konsumsi hati? Tidak lain adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsumsi hati. Ya. Nah, kita lihat di dalam surah ke-7 ayat 179. Apa kata Allah di situ? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal insi. Ya. Aku sudah ciptakan neraka jahanam, kata Allah, yang mana isinya katsir minal jinni wal insi, kebanyakan dari jin dan manusia. Kita nggak usah bicara jin yang kayak apa masuk neraka, manusia yang kayak apa yang masuk neraka. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan hati yang terkonsumsi di mana saja selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja ingat dengan Allah. Apa pantas ini saya bawa pulang, kan bukan milik saya. Enggak pantas, enggak dibawa pulang. Jadi selalu ingat kepada Allah. Yang sebagai terakhir, kita tarik benang merah yuk sebentar. Manusia, binatang, kalau kita lihat perbedaannya cuma satu. Coba dilihat, perhatian ya baik. Manusia makan, tidur, kawin, punya anak, punya rumah, punya hajat, bawa kotoran, termasuk sekolah. Ini manusia. Binatang juga hampir sama, ya. Punya kandang alias rumah, kawin, punya bini, punya anak, makan, tidur, buat kotoran. Sekolah nggak? Sekolah nggak? Ada orang bilang nggak sekolah. Sekolah, buktinya anjing pelacak mahal, ya. Betul nggak? Dia belajarnya, dia ajarnya cuma seminggu 2 kali atau sekali, tapi guru anjing pelacak gajinya gede. Itu saya pernah punya privat di Kayangan. Begitu acara wisuda anaknya, ada orang yang saya nggak pernah kenal. Ternyata begitu kenalan, Bapak sekolah di sini. Saya guru, Pak. Saya juga guru. Ya. Guru apa, Pak? Saya itu guru Bleci gitu. Bleci yang mana? Oh, anjingnya namanya Bleci. Karena udah keenakan ngobrol keterusan. Bapak guru apa? Guru yang ngaji buat anaknya tuh yang 3. Nah, keterusan terus ngomong, nggak enak lahirnya. Bapak ngajar anak 3 berapa sebulan, Pak? Ya alhamdulillah sih 1 juta dapat. 1 bulan berapa kali? 8 kali. Saya 2 juta loh pas minggu sekali. Nuben nggak dari anjing doang itu. Masya Allah, ya. Jadi luar biasa mahal rupanya guru-guru anjing. Ya, ada topeng monyet, bisa cari duit buat tuannya, betul nggak? Bisa matematika, burung bisa matematika. Jadi mana perbedaannya? Perbedaannya kalau ditarik benang merah cuma satu, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka binatang kalau sudah lapar tidak pernah peduli ini rumputnya siapa, yang penting masuk di perut. Ya, kalau sudah nafsu tidak peduli ini anak atau bininya, sikat terus. Maka kalau manusia sudah otaknya seperti itu, berarti dia ulaika kal an'ami wal hum adall. Mereka persis seperti binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kesimpulan kita tarik benang merah, mudah-mudahan kita benar-benar nilainya manusia. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali dilanjutkan dengan perpisahan. Dari saya cukup sekian dan saya akhiri dengan ucapan selamat kepada karyawan karyawati yang akan meninggalkan tempat bekerja. Semoga Allah berikan kenyamanan, kesuksesan, kesehatan, dan mudah-mudahan Allah panjang umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yakni